Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kesenian tradisional di daerah saya, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Di desa saya ada kesenian tradisional yang bernama kuda lumping atau yang lebih dikenal dengan nama ebek. Sejarah kuda lumping yaitu pada awal mulanya pertunjukan kuda lumping itu dipergunakan untuk penyemangat para prajurit yang menunggang kuda. Ibaratkan sebagai prajurit itu adalah prajurit dari Pangeran Diponegoro pada masa peperangan dengan Belanda. Seiring berjalannya waktu, kuda lumping atau ebek itu semakin banyak, semakin dikenal, semakin banyak peminatnya, banyak penontonnya, semakin banyak yang mengenal, sehingga di daerah saya pun, di kampung saya, yang namanya kuda lumping ataupun ebek tersebut sudah menjadi kesenian tradisional yang banyak diminati dan banyak disenangi oleh masyarakat. Dan ebek atau kuda lumping itu terbuat dari bahan yang sangat sederhana, yaitu terbuat dari bambu yang dianyam, yang dibuat menyerupai dengan kuda, karena namanya kuda lumping. Setelah dianyam, kemudian diberi cat berwarna-warni ataupun yang menyerupai dengan kuda pada umumnya. Nah, kemudian setelah berbentuk seperti kuda sudah dicat, itu kan harus ada rambutnya ya. Rambut itu terbuat dari tali plastik yang dibuat rumbai-rumbai dan dibuat menyerupai rambut untuk kepala dan ekornya, sehingga ketika si pemain kuda lumping itu menungganginya memang betul-betul seolah-olah menunggang kuda pada umumnya dan kuda yang sebenarnya. Dan seiring berjalannya waktu pula, memang kesenian kuda lumping itu sudah sangat digemari, sehingga ketika warga masyarakat di kampung saya itu mempunyai hajatan, diantaranya mungkin ada pernikahan, ada khitanan dan lain sebagainya, banyak yang mengundang kuda lumping, grup kuda lumping itu sebagai penghibur para undangan, mengadakan pertunjukan di tempat tersebut. Dan seiring berjalan waktu pula, pertunjukan kuda lumping semakin banyak menampilkan atraksi-atraksi tambahan ataupun yang sangat bisa memicu para penontonnya juga ikut beratraksi. Di antaranya yang di daerah saya itu terkenal dengan nama ketekan. Ketekan itu adalah para pemain kuda lumping tersebut sebelumnya sudah dikasih mantra-mantra oleh si dukun tersebut, sehingga si pemain kuda lumping itu bisa jalannya, makannya, gerak-geriknya, tingkah lakunya itu bisa menyerupai ketek ataupun monyet. Nah, di situ para penonton pun terkadang banyak yang ikut. Istilahnya kalau di tempat kami itu dinamakan dengan kesetrum atau ketempelan dari si ketekan itu, sehingga para penontonnya pun banyak yang berbondong-bondong ikut menjadi ataupun mengikuti atraksi tersebut. Bahkan kalau kuda lumping itu kita sudah sangat mengenal dan bisa makan beling, kaca, bisa makan kemenyan, kembang, ataupun memanjat pohon kelapa untuk mengambil kelapanya dan diminum airnya secara langsung dengan tanpa alat apapun. Dan para pemain tersebut
bisa sadar. Itu ada yang bisa sadar dengan sendirinya, ada juga yang harus disadarkan oleh si dukun tadi. Begitu meriahnya pertunjukan kuda lumping, apalagi ditambah dengan ketean atau yang disebut monyet seperti itu akan menambah kemeriahan acara tersebut. Dan kita tahu bahwa pertunjukan kuda lumping itu pastinya ada pengiringnya, alat musiknya yang bernama gamelan. Dan seiring berjalannya waktu pula, gamelan itu sampai sekarang bahkan ada tambahan gamelan, alat musik yang lain. Di antaranya ada gitar, ada organ, ada drum dan lain sebagainya yang bisa menambah kemeriahan pertunjukan kuda lumping tersebut. Dan para pesindennya pun harus mengikuti alur, harus mengikuti tren yang sekarang sedang digemari oleh masyarakat dan pada khususnya anak muda pada zaman sekarang, yaitu harus bisa menyanyikan dangdut, pop, rock, bahkan lagu-lagu Mandarin ataupun lagu-lagu India ataupun lagu yang lainnya. Jadi harus mengikuti tren tersebut agar para pertunjukan kuda lumping itu bisa lebih meriah lagi dan banyak lagi digemari oleh para penontonnya. Teman-teman, kiranya hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah lain waktu kita bisa bertemu kembali, kita bisa membahas lagi di tema yang selanjutnya, tema yang lain. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.